Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Kebanyakan berita sekarang tentang kematian, baik itu para kesehatan, ulama maupun masyarakat umum. Sebenarnya membuat video seperti ini saya sangat ingin menguatkan istri yang sekarang lagi ngedrop, tapi karena pikiran, bukan karena yang lain. Orang kebanyakan penyakit dikategorikan sekarang dengan COVID. Pilek biasa COVID, batuk biasa COVID. Padahal masalah penyakit yang sekarang ini dilatar belakangi dengan iklim yang sedang lagi pancaroba. Jadi orang banyak sedikit mengalami perubahan suhu. Selain perubahan suhu, diakibatkan lebih banyak faktor kejiwaannya. Kejiwaan itu bukan dikategorikan dengan orang penyakit gila, tapi dikategorikan dengan kayak sekarang dengan ekonomi, PPKM yang darurat, yang semua menjadi panik. Akibatnya tubuh menjadi tidak stabil. Akibatnya lagi pola pikir menjadi tidak beraturan, sehingga daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita semakin menurun, semakin ngedrop. Sewaktu saya kuliah dulu diperawat bahwa sebenarnya orang sakit itu bukan badannya, tapi pola pikirnya. Jadi yang dibenahin apa? Pola pikirnya, bukan badannya. Badan itu akan mengikuti. Badan itu akan mengikuti pola pikir. Tadi kita video callan dengan istri, lagi kondisinya lagi turun, panas, pilek. Tapi ya itu dia, karena apa? Dari pola pikir, bukan dari penyakit-penyakit yang lain. Karena sejatinya manusia itu harus sehat, bukan sakit. Dan Allah tidak mengasih penyakit. Yang membuat penyakit itu diri kita sendiri, bukannya Allah. Karena kita jolim, tidak bisa menjaga pola pikir kita, tidak bisa menjaga kesehatan kita, akhirnya badan menjadi ngedrop. Ketika ngedrop, semua akan berantakan kondisi tubuh. Batuk, pilek, panas, dingin. Semua disebabkan oleh pola pikir kita, bukan dari yang lainnya. Faktor cuaca yang menyebabkan, tapi bagaimana kondisi kita yang berpikirannya positif. Ketika kita berpikiran positif, faktor iklim cuaca yang mau bagaimanapun, yang ekstrim bagaimanapun, kita akan tetap sehat. Ditambah lagi dengan kondisi pemerintahan yang seperti ini. Sebenarnya obat yang utama buat meningkatkan imunitas tubuh kita bukan obat, tapi bagaimana kita menyadari diri kita. Bagaimana kita mengolah pola pikir kita yang menyebabkan badan kita menjadi ngedrop. Obat hanya sebagai penunjang, obat sebagai media. Pengobatan alternatif, dokter atau segala apapun itu hanya sebagai media. Kesembuhan itu balik lagi ke diri kita dan Allah. Ketika kita berpikirannya positif, insya Allah tubuh kita akan sehat. Ketika tubuh kita, jiwa kita sehat, tubuh kita akan mengikuti menjadi sehat. Bukan dari obat. Obat hanya sebagai penunjang. Obat hanya membantu, bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan diri kita dan Allah. Apalagi berita-berita media sosial, Facebook, WA, Instagram, semua hanya menakut-nakuti. Mereka hanya membuat ngedrop pola pikir kita, membuat mental kita jatuh. Karena gampang mental kita terjatuh dengan apa? Ekonomi. Gak boleh kemana-mana, gak boleh dagang. Obat utama biar imunitas tubuh kita berpikiran positif. Kedua,
Obat yang paling mujarab adalah keluarga, pasangan, anak. Itu yang membuat kita menjadi kuat, menjadi sehat. Yang ketiga, tonton komedi-komedi yang lucu atau mengingat kita yang lucu-lucu, ingat kita yang senang-senang. Itu obat yang utama semua. Ketika kita mendengar berita, media sosial, pemerintah begini, ada yang mengupload begini. Bukan nonton-nontonnya yang ekstrim, berkelahi, melihat pemerintah yang ngobrak-ngabrik. Gak perlu ditonton yang seperti itu. Yang mengakibatkan mental kita akan ngedrop. Bila perlu nonton Korea, ya kan, drama-drama yang lucu, drama-drama yang bikin kita semangat, drama yang bikin kita jadi makin kuat. Bukan nonton yang ekstrim, yang kecelakaan, yang pencurian, berita-berita yang ngobrak-ngabrik pemerintah. Buat apa? Penyakit itu dari diri kita, bukan dari rokok atau apapun. Apalagi sekarang dengan susu beruang di Uber-Uber, sampai beruangnya ngos-ngosan. Apalagi dulu jahe. Itulah di sini obat utama, di sini dan di sini. Bukan di yang lain. Ketika kita kena COVID, karena di hidung nih posisi. Sebenarnya obatnya apa lagi? Ketika kita wudhu, kita hirup. Biar tersedak keluar, karena kotorannya di sini. Di wudhu bisa buat menghilangkan kotoran. Ketika mendengar berita kematian si A, kematian si B, kematian si A, nggak usah dipikirin. Semua sudah takdirnya. Kayak orang nggak beriman. Ketika kematian si A, si B, takut. Boleh kita takut dengan kematian, tapi jangan dipikirin. Jangankan cuman kena COVID, orang duduk aja, orang bengong aja bisa mati. Intinya apa? Kematian itu nggak perlu dicari, pasti akan datang dengan sendirinya. Kematian itu nggak perlu ditunggu, pasti akan datang. Ada lagi sakit paru-paru karena rokok segala macam atau apapun, itu bukan sebagai cara buat menuju kematian. Kematian itu sudah ketetapan Allah, tidak bisa dirubah. Pernah saya bertanya dengan kebanyak pasien saya, pernah nggak kita ketemu dengan Allah? Mereka bingung. Kalau saya udah pernah. Pelajaran SD kelas 3, kita sudah pernah bertemu dengan Allah ketika sebelum ruh kita ditiupkan janin ke dalam janin ibu kita, ke rahim ibu kita. Kita sudah bertemu dengan Allah. Takdir kita, jodoh kita, kematian kita, rezeki kita, bukan penyakit. Allah tidak pernah mengasih penyakit ke hambanya. Buka hadis, buka Quran. Aku akan selalu menjaga umatku yang beriman. Nah, beriman itu mencakup kesemuanya. Pola pikirnya positif, dijaga perilakunya, dijaga mulutnya, dijaga hartanya. Halal belum tentu berkah, tapi kalau berkah udah pasti halal. Insya Allah tubuh kita akan sehat. Jadi saran saya, berusahalah berpikirannya positif. Nggak perlu melihat media-media sosial yang cuman bikin kita ngedrop. Nggak perlu melihat media sosial membuat kita menjadi makin turun semangat kita. Nggak perlu dicari kematian. Kematian sudah ditetapkan oleh Allah. Si A matinya penyakit, si B matinya kecelakaan, si B matinya mungkin duduk.
Jadi nggak perlu dicari. Ketika kita sakit itu teguran buat diri kita, karena kita jolim dengan badan kita. Bukannya Allah kasih kita cobaan. Coba itu yang perlu kembali lagi ke diri kita. Dikit sakit, salahnya ini. Dikit sakit, kena virus si A, si B, si C. Kemarin saya nanganin pasien saya COVID. Alhamdulillah saya biasa aja. Kalau istri mah biasa, dia lagi pola pikirnya lagi turun, jadinya badan semua akan ngedrop. Nah di sini makanya saya membuat video ini, karena buat menyemangati dia juga, karena kondisinya lagi di sana. Tapi ketika bareng juga dia akan sehat lagi. Alhamdulillah saya nanganin orang COVID, tapi saya biasa aja. Alhamdulillah, karena apa? Gak usah dipikirin COVID-nya. COVID mah udah zaman bahela. Pelajaran SD coba dibuka lagi. Jangankan COVID, kita pilek aja itu gak bisa ngecium bau. Kenapa bisa nyampe 2 minggu? Karena pikirannya gak pernah dibantu. Cuman konsumsi obat. Tapi ketika obat dibantu dengan obat, pikiran kita positif. Lihat berita-berita atau drama-drama yang lucu, yang gembira. Lihat anak-anak kita, jadi kita makin semangat. Lihat pasangan kita, bantu dengan pasangan kita. Kita jadi lebih kuat, lebih semangat. Itu, jangan mikirin mati mah gak perlu dicari. Itulah orang zaman sekarang. Saya ngobatin bukan badannya, tapi pikirannya. Terapi lintah hanya sebagai perantara. Yang utama pikirannya. Coba kita berpikirannya positif. Insya Allah badan akan sehat. Ketika kita sakit, kita ngelihat ke diri kita, bukan ke yang lain. Karena kita jolim dengan diri kita. Karena kita jolim dengan badan kita. Ajak bicara badan kita. Tangan kita sakit, kaki kita sakit, ajak bicara. Aku masih butuh, maafin kalau aku jolim. Penciuman, ajak ngobrol. Semua hidup. Ketika diajak ngobrol, kita diajak bicara, semua akan baik-baik saja. Penyakit itu bukan dimusuhin, tapi diajak damai. Ketika kita sakit, jangan marah-marah. Ajak damai sama diri kita, ajak bicara sama penyakit. Saya masih butuh, maafin kalau saya jolim atas badan saya. Maafin saya atas kelalaian saya. Kasih sehat, yakin. Karena ketika kita sakit, semua pahala pun akan keluar dari dalam tubuh kita. Napas kita, tidur kita, semua jadi pahala. Makanya sekarang di zaman yang seperti ini, yang lagi booming-boomingnya COVID, kita ditakut-takutin dengan berita media sosial. Ya biasalah, ada yang pro dan kontra. Ada yang cari duit. Yakin, semua ini sudah skenario Allah. Bukan maunya kita. Ini sudah skenarionya Allah. Ini sudah ketetapannya Allah. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha dan yakin semua akan berlalu. Masalah orang meninggal dengan COVID, dengan ini, dengan itu sudah ketetapannya Allah. Pikir. Sakit gak perlu dicari. Ketika kita sakit karena kita jolim dengan badan kita. Jolimnya apa? Dengan pikiran kita. Kita syirik dengan tetangga atau siapapun, itu menurunkan imunitas tubuh kita. Banyak yang nyari susu beruang, ya kan? Buat apa? Nggak ada. Saya cuman nutrisari, vitaminnya banyak vitamin C, bukannya iklan. Susu beruang, jahe segala macam apapun itu mah nggak bakal berpengaruh. Kalau selama pola pikir kita itu nggak menjaga dengan baik. Ketika kita berpikirannya positif, ketika kita pola pikir kita menjadi baik, insya Allah tubuh kita akan sehat. Tidak perlu memikirkan kematian. Kematian akan datang dengan sendirinya. Mau COVID-nya separah apapun atau bagaimanapun,
Kalau pikirannya kita positif, insya Allah tubuh kita akan kembali sehat. Ajak bicara tubuh kita, ajak ngobrol tubuh kita. Bukannya diajak berantem, bukannya dimusuhin. Ketika tubuh kita sudah berdamai dengan tubuh kita akan sehat. Makanya saya ngobatin pola pikirnya yang utama, bukan penyakitnya. Ketika pola pikir kita sehat, insya Allah semua akan sehat. Jadi orang sakit itu bukan badannya, tapi pikirannya. Ketika kita pikiran positif, pikiran senang, pikiran gembira, insya Allah imunitas tubuh kita akan menaik. Bukan dari susu beruang, obat, atau apapun. Obat hanya penunjang. Vitamin hanya sebagai penyuplai. Jadi seperti itu. Coba sedikit berpikir rasional. Masih banyak kalangan yang di bawah kita masih beruntung, masih bisa beli ini, beli itu. Yang sering saya bikin status bahwa penyakit itu disebabkan oleh pola pikir, disebabkan oleh gaya hidup, pola makan. Kalau dibilangin penyakit dari pola makan, banyak orang gila yang ngegeletak, makannya mereka nggak stabil, makannya parah, tapi mereka masih tetap sehat aja karena ininya. Penyakit dari gaya hidup, jorok segala macam, orang gila. Bukan saya suruh menjadi orang gila, bukan. Tapi pola pikir mereka tidak memikirkan sesuatu. Mereka hanya fokus pada satu titik. Ketika mereka lapar, mereka makan, gak mikirin itu dari mana. Yang penting mereka kenyang. Ketika mereka ngantuk, mereka tidur, mau digigitin nyamuk segala macam. Karena kekebalan imunitas mereka kuat. Dari apa? Dari ininya. Kita masih beruntung menjadi orang waras. Mereka, apa mereka mau? Apa mau tukeran? Kan enggak. Dan mereka pun sudah takdirnya Allah, sudah ketetapannya Allah. Itu cobaan buat mereka. Cobaan buat kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik. Jadi yang saya terapkan di sini bahwa berpikiranlah positif. Nonton yang lucu-lucu, komedi, yang bergembira. Nggak perlu memikirkan yang macam-macam. Ingat, lihat anak kita, pasangan kita, keluarga kita, atau teman kita. Hubungin teman-teman yang lucu, yang bisa membuat semangat kita, yang buat bikin kita menjadi lebih kuat. Itu obatnya. Bukan cari obat, bukan cari segala macam. Itu hanya penunjang. Banyak sekarang beritanya orang kaya mati. Kekurangan apa mereka? Susu beruang mungkin mereka minum. Jahe mungkin mereka minum. Obat apapun mereka minum. Tapi ini, dan ketetapan Allah. Kematian gak perlu dicari. Pasti akan datang dengan sendirinya. Yang bisa dirubah itu tentang rezeki. Kita masih berusaha buat mencari. Berusaha berdoa, ikhtiar. Obat sebagai media ikhtiar, tapi bukan sebagai penyembuh. Penyembuh itu diri kita dan Allah. Ketika kita yakin kita baik-baik saja, pikiran kita positif, pikiran kita gembira, pasangan kita, keluarga kita, anak kita, teman-teman kita, insya Allah tubuh kita akan selalu sehat. Terima kasih telah menonton video saya. Jika emang bermanfaat, bisa di-share, like, atau komen mau bertanya apapun. Karena saya berusaha buat menyemangati pasien, keluarga, atau siapapun. Buat diri saya terutama, keluarga, istri, anak, maupun pasien-pasien saya. Bukan dari obat, lintah, bekam, akupuntur, refleksi, fasdu, ruqyah, bukan. Semua dari diri kita dan Allah. Dan yakin semua hanya cobaan. Lihat yang indah-indah, lihat yang lucu-lucu, lihat yang bikin kita semangat. Insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih sehat lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.